Halo semua, perkenalkan nama saya Anissa Ramadhani Fitri dengan ujung NIM 023 dari kelas L1. Nah, seperti judul yang di atas, kita akan membahas mengenai valuasi ekonomi. Berikut videonya. Nah, di sini saya akan menjelaskan pengertian dasar dari valuasi ekonomi, di mana dapat didefinisikan sebagai upaya untuk memberikan nilai kuantitatif terhadap barang dan jasa yang dihasilkan oleh sumber daya alam dan lingkungan, baik atas nilai pasar maupun nilai non-pasar. Nah, di sini juga terdapat tujuan di mana valuasi ekonomi itu adalah untuk memajukan keterkaitan antara konservasi sumber daya alam dan pembangunan ekonomi. Dua definisi, yaitu nilai guna dan nilai non guna. Nah, di sini juga ada 4 metode yang sering digunakan dalam valuasi ekonomi, yaitu metode pasar konvensional, di mana menilai sumber daya yang langsung dijual. Nah, menggunakan harga pasar aslinya. Yang kedua itu ada metode pasar pengganti, di mana menilai sumber daya non pasar dengan melihat biaya terkait yang dikeluarkan konsumen di pasar lainnya, seperti biaya perjalanan atau harga properti dari kualitas udara. Nah, yang ketiga itu ada simulasi pasar, di mana menilai manfaat lingkungan secara langsung melalui survei atau yang lain-lain. Yang keempat, yang terakhir itu metode transfer keuntungan, di mana menentukan nilai dengan mengambil hasil valuasi dari penelitian yang sudah ada di lokasi yang serupa. Nah, di sini ada beberapa contoh di mana valuasi ekonomi sumber daya alam itu menilai hutan mangrove bukan hanya dari kayunya, tetapi juga dari fungsi ekologisnya, seperti penahanan abrasi, penyerapan karbon, serta habitat biota laut. Nah, contohnya itu mangrove seluas 1 hektar dinilai setara dengan 150 juta per tahun dari jasa ekosistem. Nah, dapat perlindungan pantai, penyimpanan karbon, dan potensi wisata. Yang kedua itu valuasi ekonomi lingkungan, menghitung kerugian ekonomi akibat pencemaran sungai. Contohnya itu jika sungai tercemar, limbah dan biaya kesehatan masyarakat meningkat menjadi 500 juta per tahun, ditambah kehilangan potensi wisata air senilai 300 juta per tahun. Yang ketiga itu valuasi ekonomi pariwisata, mengukur nilai ekonomi dari sebuah destinasi wisata. Contohnya itu Terumbu Karang di Raja Ampat memberikan kontribusi 2 miliar dari tiket masuk, penginapan, sewa peralatan, hingga jasa pemandu wisata. Yang keempat itu valuasi ekonomi infrastruktur, menilai manfaat ekonomi dari pembangunan tol. Contohnya itu jalan tol menghemat waktu perjalanan yang jika diuangkan setara dengan 10 miliar per tahun dari efisiensi transport dan distribusi barang. Segitu saja video dari saya. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.